Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rosdiani dengan NPM 112-11346 dari Prodi Manajemen S1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial tentang pemilikan perusahaan. Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial seperti pemilikan perusahaan diantaranya organ perusahaan, rapat umum pemegang saham, pelindung pemegang saham, peningkatan nilai tambah dan wewenang RUPS atau rapat umum pemegang saham. Organ perusahaan merupakan komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan atau perseroan terdiri dari menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT yang terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. RUPS yaitu rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan dan termasuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Sedangkan dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Pada umumnya, tata kelola perusahaan meliputi pemilikan, pemegang saham atau pemilik modal, pengurusan atau direksi, dan komisaris atau selanjutnya ada RUPS atau rapat umum pemegang saham. Untuk menjalankan fungsinya di perusahaan pemegang saham membentuk RUPS sebagai tempat para pemegang saham mengambil keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek, personalia perseroan, dan menyangkut kepentingan mereka. Kepentingan pemegang saham ada dua hal. Yang ke satu, pelindungan sebagai investor, dan yang kedua, peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham minoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham, pengendali direksi, dan dewan komisaris. Di sini juga terdapat perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. Dua hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ke satu, menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Kemudian, peningkatan nilai tambah. Kepentingan selanjutnya dari pemegang saham adalah peningkatan nilai tambah berupa kesejahteraan akan meningkat yang bersumber dari yang pertama kinerja perseroan dan pengaruh pasar. Yang terakhir ada wewenang RUPS, yaitu kegiatan yang harus diputuskan dalam RUPS. Yang pertama, persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan oleh direksi. Persetujuan juga dapat dilakukan oleh dewan komisaris sesuai dengan pasal 64. Yang kedua, persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi sesuai dengan pasal 69. Yang ketiga, memutuskan penggunaan laba bersih perseroan sesuai dengan pasal 71. Yang keempat, menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi sesuai dengan pasal 96 ayat 1. Dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris sesuai dengan pasal 96 ayat 2. Yang kelima, menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris sesuai dengan pasal 119. Yang keenam, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi sesuai dengan pasal 94 dan 105. Yang ketujuh, mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris sesuai dengan pasal 111
dan 119. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.